Berikutnya yang D adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Yang kedua adalah faktor suhu. Yang ketiga luas permukaan. Yang keempat adalah katalis atau disebut juga katalisator. Dan yang kelima adalah tekanan gas, jadi berlaku untuk gas. Baiklah, kita bahas dulu faktor yang pertama, yaitu pengaruh konsentrasi, dinyatakan dengan satuan molar. Jika konsentrasi bereaksi dinaikkan, maka jumlah partikel atau molekul di dalam larutan itu juga semakin bertambah. Kalau jumlah partikelnya bertambah, maka kemungkinan terjadi tumbukan juga akan semakin besar. Jadi semakin banyak tumbukan, reaksi akan semakin cepat. Jadi dengan bertambahnya konsentrasi, partikelnya bertambah, lajunya juga semakin besar. Untuk itu perhatikanlah percobaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita berjumpa lagi dalam pelajaran kimia. Kali ini kita sudah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan melakukan percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang berupa konsentrasi. Di sini kita menyediakan larutan HCl dengan 3 konsentrasi yang berbeda. Yang sebelah kiri HCl 1 molar, kemudian HCl 2 molar, dan sebelah kanan HCl 3 molar. Nanti akan kita reaksikan dengan pita magnesium, kemudian nanti kita ukur dengan stopwatch. Ya. Ini untuk stopwatchnya untuk mengukur. Baiklah, kita mulai saja. Stopwatchnya kita nolkan dulu. Kita ambil 1 buah pita magnesium yang panjangnya setengah cm, kemudian kita reaksikan. Ya, ini saya ambil supaya lebih jelas. Stopwatchnya kita nyalakan. Ya. Ini sudah mulai ada reaksinya. Masih tersisa sedikit. 5 menit. Ini sudah hampir habis, masih ada gelembung sedikit ya. Nah, ini baiklah, nampaknya sudah benar-benar habis, sudah tidak ada gelembung. Stopwatch saya matikan ya. Sekarang saya lihat waktunya adalah 5 menit 26 detik 5 menit 26 detik untuk konsentrasi 1 molar. Berikutnya kita akan mencoba mereaksikan larutan HCl 2 molar dengan sekeping pita magnesium. Langsung nanti kita nyalakan stopwatchnya. Baik, stopwatch saya nyalakan. Ini sudah mulai bereaksi. Waktunya berjalan selama 15 detik. Ya, ini kita lihat di bagian atasnya mulai ada gelembung. Ini menandakan bahwa magnesiumnya larut ya. Menghasilkan gasnya apa? Gas hidrogen ya. Gas yang dihasilkan adalah gas hidrogen. Masih ada ya, sedikit sekali. Oke. Baiklah, ini dalam pengamatan kita sudah benar-benar tidak ada gelembung ya. Ini berarti menandakan sudah habis. Stopwatch saya matikan. Jadi untuk pengukuran konsentrasi 2 molar itu adalah 3 menit lebih 6 detik. 3 menit lebih 6 detik. Baiklah, sekarang kita coba yang ketiga dengan HCl
3 molar ya, HCl 3 molar. Kita lakukan percobaan dengan sepotong pita magnesium. Kita masukkan pita magnesiumnya. Ya, kemudian topotnya kita nyalakan. Nah, kita lihat 3 molar ini reaksinya kelihatan terlihat cepat sekali dan gelombangnya banyak ya. Gelombangnya banyak dan ini waktunya hampir 45 detik. Ini masih terus bereaksi. Masih ada sedikit sekali. Ya. Ya, nampaknya sudah habis. Ini saya matikan topbatnya. Ya, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini waktunya ternyata 1 menit lebih 14 ya. Jadi tadi belum 45, masih 1 menit. Jadi 1 menit 14 detik. 1 menit 14 detik. Ya. Baiklah, nanti kita catat, kita kumpulkan data kita dalam tabel dan nanti kalian bisa menyimpulkan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Demikian, nanti kita lanjutkan percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan percobaan, sekarang kita pindah dalam tabel pengamatan. Untuk pita magnesium semuanya setengah cm, HCl 2 mili, ada 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Kemudian lajunya V1, V2, dan V3. Kalian bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Untuk V1, V2, dan V3. Kemudian yang kedua adalah pengaruh suhu. Untuk suhu ya, apabila suatu larutan dinaikkan suhunya, maka energi kinetik larutan itu semakin bertambah. Energi kinetik berarti gerak, maka gerakan dari larutan itu, partikel di dalamnya semakin besar gerakannya. Kalau semakin cepat gerakannya, maka kemungkinan terjadi tumbukan juga semakin besar. Jadi untuk suhu, semakin naik suhunya, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, biasanya kalau suhu suatu larutan dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan naik 2 kali. Dengan demikian bisa kita buat rumus V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat T2 kurangi T1 dibagi 10. Jadi angka 2 karena laju reaksi dinaikkan 2 kali, angka 10 karena suhunya dinaikkan 10 derajat. Dengan V2 laju akhir, V1 laju awal, T2 waktu akhir, dan T1 waktu awal. Contoh soalnya, suatu reaksi lajunya 0,5 molar per detik pada suhu 20 derajat Celcius. Reaksi itu lajunya naik 2 kali bila suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Berapakah laju reaksinya pada suhu 70 derajat Celcius? Kita tulis dulu yang diketahui. V1-nya awal 0,5 molar per detik. Suhu awalnya 20 derajat Celcius dan suhu akhir 70 derajat Celcius. Kita masukkan ke rumus V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat T2 min T1 bagi 10. V1-nya kita masukkan 0,5, T2-nya 70, T1-nya 20. Jadi V2-nya sama dengan 0,5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi 32 dikali 0,5 adalah 16. Jadi V2-nya adalah 16 molar per detik.